Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen Catatan Bawah Tanah episode ke-22, Peradaban Batu Besar Peninggalan Para Dewa bagian kedua. Kita akan melanjutkan penelusuran kita dari Mesir hingga nanti ke daerah Amerika Selatan, Peru, dan Bolivia. Kita mulai dari Mesir. Dunia telah lama terpesona dengan Mesir kuno sejak zaman Napoleon dan bahkan Yunani kuno. Apa yang kita ketahui tentang masyarakat dinasti sebagian besar berasal dari tulisan-tulisan Yunani dan bidang arkeologi yang relatif modern yang disebut Egyptologi. Apa yang sebagian besar diabaikan dan atau diakui oleh para akademisi adalah bahwa dinasti Mesir tidak memiliki kemampuan untuk menambang, mengangkut atau secara efisien membentuk batu keras seperti basalt, granit, dan diorit yang digunakan untuk membangun piramida dan Sphinx. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa obelisk besar, kotak batu, interior piramida, dan karya megalitik lainnya pasti ada sebelum masa dinasti dan juga harus dibuat dengan menggunakan teknologi tinggi yang sangat canggih yang dalam beberapa kasus lebih unggul dari apa yang kita miliki di abad ke-21 ini. Dari tambang Aswan di selatan hingga Delta Nil di utara yang tercatat karya-karya misterius yang sangat besar dan kompleks dari sebuah peradaban yang besar yang telah dilupakan oleh sejarah dan diabaikan oleh para sejarawan. Batu tersebut menunjukkan kepada kita bekas perkakas canggih yang ditinggalkan. Permukaannya yang presisi dan jarak yang jauh dari pemindahan monumen-monumen ini yang beberapa di antaranya berbobot beberapa ratus ton dari tambang. Kita juga akan melihat banyak bukti bahwa siapapun para pembangun hebat ini mereka pernah dilanda satu atau lebih peristiwa dahsyat yang kemungkinan besar akan menghapuskan mereka dari halaman sejarah. Namun konstruksinya yang luar biasa masih perlu kita pelajari dan kita pikirkan. Kuil Osirion Abydos, Mesir. Osirion, sebuah kuil yang menyimpan sejarah Mesir kuno, terletak di belakang kuil kamar mayat Seti pertama di Abydos. Kendati terkenal karena strukturnya yang unik, penemuan ini tetap menjadi bahan perdebatan selama lebih dari 1 abad. Osirion ditemukan oleh arkeolog Flinders Petrie dan Margaret Murray yang sedang menggali situs tersebut pada tahun 1902 sampai 1903. Osirion awalnya dibangun pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada fondasi kuil Seti yang memerintah dari tahun 1294 hingga 1279 sebelum Masehi. Osirion terletak di salah satu pusat keagamaan terpenting Mesir kuno, Abydos, dikenal sebagai tempat ibadah untuk para dewa akhirat Osiris. Kendati sering dikaitkan dengan Firaun Seti pertama dari dinasti ke-19, asal-usul dan tujuan Osirion tetap menjadi misteri. Berbeda dengan arsitektur Mesir kuno pada umumnya, Osirion menonjol dengan desain sederhana, struktur monolitik, dan penggunaan batu megalitik yang mempunyai berat 100 ton, ditemukan di bawah tanah dan sebagian tertutup oleh pasir ruang. Kuil ini menghadirkan tantangan bagi para arkeolog dan sejarawan. Situs ini memiliki pulau berlapis batu di tengahnya, ruang-ruang di kedua sayap, dan di sekitar pulau terdapat cekungan air dengan kedalaman yang belum ditentukan, tetapi kedalamannya tidak kurang dari 10,4 meter yang mungkin digunakan sebagai sumur. Aksesnya melalui lorong batu sepanjang 69 meter. Di seluruh Mesir tidak ada arsitektur yang setara dengan Osirion, dengan balok-baloknya yang sangat besar, banyak triliton, sambungan yang sangat sempit dan teratur, serta kurangnya pilar bundar kecuali di kuil lembah Giza. Kota Petra, Jordania.
Petra adalah kota kuno yang terletak di negara Yordania, diukir tepat di dinding ngarai dan sangat menakjubkan. Nama Petra yang berarti batu dalam bahasa Yunani. Petra dipenuhi dengan makam, monumen, dan rumah spektakuler yang diukir di tebing batu pasir. Struktur rumit ini dipahat dengan tangan dari bebatuan berwarna merah mawar, kemudian ditutupi dengan plesteran dan dicat dengan warna-warna cerah. Tidak jelas kapan kota ini dibangun. Petra diukir tepat di dinding ngarai dan sangat menakjubkan. Ukirannya yang elegan menunjukkan tingkat perkembangan yang tinggi dari peradabannya dan keahlian para pembangunnya. Namun ada jalan yang paling menakjubkan di kota ini yang tidak dibuat oleh manusia, yaitu Sikh, ngarai sempit dan berbelok yang mengarah ke Petra, yang merupakan keajaiban alam. Pintu masuk utama disebut Al-Kasneh atau The Treasury. Dinamai oleh orang lokal yang percaya bahwa semua kekayaan ada di dalamnya. Menariknya, pada awalnya Petra dipercaya sebagai satu pekuburan raksasa karena jumlah makamnya yang sangat banyak. Baru kemudian para ilmuwan mengetahui bahwa itu adalah kota yang berkembang dengan sangat baik. Pada tahun 1993, gulungan-gulungan yang ditemukan berasal dari zaman Bizantium. Informasi yang ada di dalamnya masih dirahasiakan. Arkeolog percaya bahwa saat ini kita hanya baru tahu sekitar 15% dari kota Petra, dan 85% lainnya masih di bawah tanah, belum ditemukan. Jadi masih banyak yang harus kita ketahui tentang harta karun yang hilang ini. Göbekli Tepe, Turki. Göbekli Tepe adalah situs sejarah yang terletak di sebuah kota kuno di tenggara Turki yang dulu bernama Edesa dan dikenal sebagai kota para nabi. Göbekli Tepe merupakan peninggalan zaman Neolitikum yang diperkirakan dibuat pada tahun 10.000 sebelum Masehi, 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Bangunan-bangunan di Göbekli Tepe ini berusia lebih dari 11.000 tahun, menjadikannya salah satu bangunan monumental tertua di dunia. Pemukiman ini mencakup bangunan melingkar yang dihiasi pilar berbentuk T yang kemungkinan digunakan untuk upacara dan ritual komunal. Lebih dari 20 bangunan batu kapur berwarna terang mendaki bukit Göbekli Tepe, bukit setinggi 45 kaki. Beberapa struktur ini berbentuk ruang bulat atau oval yang dikelilingi oleh dinding kokoh. Banyak di antaranya yang memiliki pilar besar berbentuk T yang berdiri tepat di tengah dan di sekeliling tepinya, menyatu dengan dinding atau bangku batu yang ditinggikan. Bangunan D ditandai oleh dua pilar tengah batu kapur setinggi 18 kaki yang berdiri sendiri. Masing-masing beratnya diperkirakan 8 ton. Pilar batu kapur berbentuk T berukir ini menggambarkan lengan dan tangan bergaya serta bulu rubah yang tergantung di ikat pinggang. Pilar itu sendiri kemungkinan besar melambangkan seseorang atau dewa. Ukiran hewan liar, terutama predator, menutupi banyak pilar berbentuk T di Göbekli Tepe. Ukiran ini meliputi kucing yang sedang berjongkok, babi hutan dan burung nasar, rubah dan singa atau macan tutul yang sedang menggeram. Alas tempat pilar-pilar itu bertumbuh diukir langsung dari batuan dasar, seolah-olah menjulang dari bumi. Dari kejauhan pilar-pilar itu tampak abstrak, kombinasi garis lurus dan lengkungan lembut. Namun saat semakin dekat segera menjadi jelas bahwa pilar-pilar itu bukan sekedar bentuk geometris tetapi penggambaran orang-orang yang bergaya. Stonehenge, Inggris. Stonehenge merupakan monumen batu peninggalan manusia purba pada zaman Megalitikum yang terletak di Salisbury Plain, Provinsi Wiltshire, Inggris. Stonehenge sendiri terdiri dari 30 batu tegak
arsen dengan ukuran yang sangat besar. Masing-masing batu pada mulanya seragam tingginya, yaitu 10 meter, dengan massa batu mempunyai berat 26 ton. Semua batu tegak tersebut disusun dengan bentuk tegak melingkar. Di dalam 30 lingkaran batu besar tadi juga masih terdapat sekitar 30 batu dengan ukuran yang lebih kecil yang dinamakan linters, yang disusun dengan bentuk melingkar juga. Tapi sayang pada saat ini kebanyakan batu-batu tegak tadi telah terkikis dan jatuh. Stonehenge diproduksi oleh budaya yang tidak meninggalkan catatan tertulis. Banyak aspek Stonehenge seperti bagaimana dibangun dan untuk tujuan apa digunakan masih menjadi bahan perdebatan. Stonehenge unik karena pembangunannya membentuk batu-batu besar dengan lekukan atau sambungan dengan gaya tanggam dan duri, sehingga batu ambang pintu yang monumental itu hampir pas ke dalam celah-celah yang diukir pada bagian atas tiang tegak raksasa itu. Sayangnya hanya ada sedikit atau tidak ada bukti langsung yang mengungkapkan teknik konstruksi yang digunakan oleh para pembangun Stonehenge. Selama bertahun-tahun, berbagai penulis telah menyarankan bahwa metode supernatural atau anakronistik digunakan, biasanya menyatakan bahwa batu-batu tersebut tidak mungkin dipindahkan karena ukurannya yang sangat besar. Aspek arkeoastronomi Stonehenge telah menarik perhatian terbesar pada akhir abad ke-20 yang berbasis teknologi. Meskipun telah diusulkan teori lain tentang Stonehenge sebagai ritus ritual Druid kuno, sebagai penanda wilayah dan sebagai kuil matahari untuk pemujaan dewa matahari. Kita menyeberang Laut Atlantik menuju Amerika Selatan, tepatnya di Peru dan Bolivia, di mana ada Machu Picchu yang sangat terkenal. Peru dan Bolivia. Peru dan Bolivia telah menjadi tujuan wisata yang sangat populer karena terutama sisa-sisa peradaban megalitikum menakjubkan yang ditinggalkan oleh budaya seperti Inca. Machu Picchu adalah situs populer nomor 1 bagi wisatawan yang berkunjung ke Amerika Selatan. Namun berapa banyak dari pengunjung ini yang menyadari bahwa banyak situs megalitikum yang terkenal dan yang kurang dikenal jauh lebih tua dibandingkan budaya seperti Inca, dan karenanya kemungkinan bukan buatan mereka. Bukti ilmiah yang semakin banyak menunjukkan bahwa sebelum berakhirnya zaman es 12.000 tahun yang lalu, terdapat kebudayaan yang sangat maju di Peru dan Bolivia dan memiliki teknologi yang canggih. Mereka membentuk bangunan batu dengan cara yang tidak biasa. Nampaknya mereka mempunyai cara untuk membuat benda keras menjadi bahan yang mudah dibentuk seperti plastisin, sehingga dapat dibentuk dengan mudah dan permukaannya akan tetap terpisah namun menyatu. Kita menuju ke kota Cusco, ibu kota kerajaan Inca pada zaman dahulu. Benteng Sacsayhuaman. Peru adalah sebuah misteri yang harus diungkapkan kepada pengunjung dari seluruh dunia. Di wilayah selatan yang disebut Cusco terdapat banyak reruntuhan yang menarik untuk dijelajahi dan dinikmati. Situs arkeologi terpenting di Cusco diberi nama Sacsayhuaman, yang dalam bahasa Quechua artinya elang yang puas, elang tutul, kepala berbintik, dan tempat elang kenyang. Sacsayhuaman terletak di utara kota Cusco, 2 km dari alun-alun utama kota pada ketinggian 3.700 mdpl. Benteng pada masa kerajaan Inca, Sacsayhuaman berisi sejarah, legenda, mistisisme, dan balok poligonal batu berukir yang sangat mengesankan dengan berat lebih dari 100 ton. Masing-masing membentuk tembok yang mengagumkan. Karena arsitektur Inca yang unik ini, setiap batunya terpasangkan dengan sangat serasi dan yang tertinggi hampir 9 meter. Dari konstruksi yang mustahil dilakukan manusia hingga terowongan bawah tanah,
ada banyak misteri yang terkait dengan benteng kuno Sacsayhuaman di Cusco, Peru. Tembok besar benteng ini adalah salah satu konstruksi kuno paling utuh yang dikenal di seluruh negeri. Dan alasan mengapa mereka begitu utuh sungguh sulit dipercaya. Mari cari tahu tentang misteri benteng Sacsayhuaman. Menurut para sejarawan, Sacsayhuaman awalnya dibangun oleh peradaban pra-Inka bernama Kilik. Misteri besar pertama di sekitar Sacsayhuaman adalah 3 tembok zigzag yang melindungi benteng kuno karena dibangun dengan bebatuan yang nampaknya tidak mungkin dipindahkan tanpa alat berat. Selain bobotnya yang berat, bebatuan di Sacsayhuaman ini dipasang dengan tingkat akurasi yang tidak mungkin dicapai dengan perkakas tangan yang kita kenal sekarang. Mungkinkah peradaban kuno yang pernah tinggal di Sacsayhuaman memiliki ilmu pengetahuan yang maju yang belum pernah kita pahami? Misteri lain dari Sacsayhuaman adalah terowongan bawah tanahnya yang dikenal sebagai Cincanas. Terowongan ini dibangun oleh peradaban kuno meskipun kita tidak tahu persisnya dan kita juga tidak tahu tujuannya. Ada dokumen lama yang menyebutkan terowongan Sacsayhuaman sebagai labirin bawah tanah yang besar. Dan beberapa orang percaya bahwa mereka menghubungkan Sacsayhuaman dengan kota-kota lain. Ollantay Tambo. Ollantay Tambo sebuah kota dan situs arkeologi Inka di Peru Selatan. Situs ini terletak sejauh 60 km di sebelah barat laut kota Cusco. Ollantay Tambo berada di ketinggian 2.792 meter di atas permukaan laut. Ollantay Tambo menjadi semacam kota abadi peninggalan suku Inka, sebab Ollantay Tambo memiliki komunitas yang tinggal dan bekerja di struktur Inka asli. Jalan-jalan sempit dan saluran air yang dibangun oleh Inka masih digunakan hingga saat ini. Sejarah Ollantay Tambo sangat terkait dengan kekaisaran Inka. Pada abad ke-15, kota ini merupakan kawasan kerajaan Kaisar Pachacuti yang menaklukkan wilayah tersebut dan membangun kota tersebut sebagai tempat upacara dan benteng militer. Kota ini ditempatkan secara strategis di titik pertemuan Sungai Patacancha dengan Sungai Urubamba. Ini adalah tempat yang sangat penting bagi kerajaan Inka. Ollantay Tambo adalah kompleks raksasa yang terletak di lembah suci suku Inka di barat laut kota Cusco dan memiliki salah satu batu poligonal megalitik paling presisi di dunia. Salah satu bangunan paling terkenal di Ollantay Tambo adalah kuil matahari. Di sana kita dapat menemukan pahatan batu yang luar biasa yang mencakup lempengan besar granit merah muda yang diukir dengan rumit dan disejajarkan dengan sangat tepat. Balok-balok batu tersebut memiliki berat antara 50 hingga 70 ton dan dipasang dengan sangat presisi sehingga selembar kertas pun tidak dapat tergelincir di antara balok-balok tersebut. Balok-balok ini dibawa ke Ollantay Tambo dari gunung lain melintasi dataran, sungai dan kemudian dibawa ke atas gunung. Ketepatan ini bersama dengan skala dan pengangkutan balok-balok batu ini menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi dan teknik yang sangat maju yang diyakini sebagian orang belum tersedia bagi suku Inka. Kota Ollantay Tambo adalah permata sejarah Inka yang terus memukau dengan perpaduan arsitektur kuno dan budaya hidup. Saat Anda berjalan melalui jalan-jalan sempit berbatu di Ollantay Tambo, Anda akan merasa seperti kembali ke masa lalu, ke tempat yang pernah menjadi pusat peradaban yang kuat, permadani sejarah yang kaya, penuh misteri dan keajaiban dunia kuno. Ollantay Tambo atau Ollanta, sebagaimana penduduk setempat menyebutnya, lebih dari sekedar situs arkeologi. Ini adalah kota yang hidup di mana tradisi masa lalu dan ritme kehidupan modern berpadu dengan baik. Kota tua gerbang untuk mempelajari masa lalu Inka di Peru, tempat di mana sejarah tidak hanya ditulis dalam buku namun dijalani setiap hari.
Selanjutnya kita bergerak ke arah selatan di sekitar Danau Titikaka. Situs Aramumuru. Aramumuru adalah ukiran batu yang ditinggalkan di Peru dekat Danau Titikaka yang dikenal sebagai gerbang para dewa. Ditemukan pada awal tahun 1990-an dan diyakini sebagai proyek konstruksi suku Inka yang ditinggalkan. Batu datar itu berukuran kira-kira 23 kaki atau 7 meter persegi dengan ceruk berbentuk T berukuran tinggi 6 kaki dan 6 inci diukir di dalamnya. Portal batu besar ini terletak di tempat yang tidak biasa, yaitu di hutan batu Hayumarka atau kota para dewa, di dekat tepi Danau Titikaka. Proses erosi telah membentuk jembatan alam, gua-gua aneh dan patung-patung alam. Seringkali sulit untuk mengatakan apakah beberapa bentuk aneh itu telah dibentuk oleh alam atau oleh manusia. Aramumuru adalah tujuan wisata populer untuk ziarah paranormal. Legenda mengatakan bahwa seorang pendeta Inka yang memiliki sebuah piringan emas menempatkan piringan tersebut di sebuah lubang kecil di pintu. Pintu tersebut adalah ceruk yang diukir pada batu, dan ini menyebabkan pintu tersebut terbuka. Nama Amarumuru berarti mulut ular yang mungkin merujuk pada bentuk portal di lokasi itu. Legenda Inka menyatakan bahwa Amarumuru mungkin merupakan situs utama upacara penting untuk ritual kuno. Asal-usul dan tujuan bangunan ini diselimuti misteri. Meskipun beberapa orang mengaitkannya dengan peradaban kuno seperti suku Inka atau budaya pra-Inka seperti Tiwanaku, hanya ada sedikit bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Kita bergeser ke Pumapunku Tiwanaku. Unik di antara situs megalitik kuno, lokasi kembar Tiwanaku dan Pumapunku yang terletak jauh di Altiplano Bolivia mewakili misteri abadi dalam sejarah peradaban manusia. Usia sebenarnya dari runtuhan ini selalu menjadi topik kontroversial. Profesor Arthur Posnanski, seorang peneliti pertama situs Tiwanaku, menggunakan pendekatan multidisiplin untuk menyimpulkan bahwa runtuhan tersebut berasal lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mari kita mulai dengan situs Pumapunku. Pumapunku merupakan sebuah situs bersejarah yang terletak di dalam kompleks situs kota Tiwanaku, Bolivia Barat. Situs ini berada sekitar 70 km di sebelah barat kota La Paz dan 10 km di sebelah selatan Danau Titikaka. Dalam bahasa Aymara namanya berarti Pintu Puma. Reruntuhan misterius Pumapunku terletak hampir di ketinggian 13.000 kaki di dataran tinggi Bolivia. Apa yang Anda lihat di sini adalah bongkahan granit besar yang tersebar seperti balok mainan anak-anak di sekitar lokasi tersebut. Sepertinya telah terjadi bencana alam raksasa yang baru saja menyapu bersih seluruh area ini. Para arkeolog bingung dengan apa itu Pumapunku, bagaimana tampilannya dan apa tujuan dari bangunan raksasa ini. Pumapunku mungkin lebih tepat digambarkan sebagai kompleks candi. Situs ini berpusat di sekitar gundukan platform dengan alun-alun cekung dan bangunan monumental di atasnya. Pumapunku bukan satu-satunya konstruksi di daerah tersebut. Di sekitar gundukan tersebut kita menemukan jalan landai, alun-alun yang seperti milik kompleks candi ini. Salah satu hal yang menakjubkan di Pumapunku adalah ketepatan balok-baloknya. Anda dapat melihat dengan balok granit ini bahwa balok tersebut benar-benar dipotong dengan sudut siku-siku yang sangat akurat. Balok-balok granit ini tidak hanya memiliki sudut yang presisi tetapi juga memiliki lubang bekas bor yang menembus batu. Sangatlah menakjubkan membayangkan bagaimana proses pembuatannya sebab rata-rata balok batu Pumapunku memiliki panjang 6 meter, lebar 5 meter dan ketebalan 3 meter. Akan sangat merepotkan bila hanya dibuat dengan tangan. Jadi balok-balok megalitik itu masing-masing bisa berbobot beberapa puluh ton. Pada masa jayanya Pumapunku tentulah sangat megah. Itu akan sangat dekoratif dan sinar matahari yang kuat akan terpantul pada perhiasan logam. Saat ini tidak ada bangunan yang dapat dikenali di Pumapunku. Namun apa yang tersisa di kota ini masih mengesankan.
Lapangan terbuka yang kini hancur merupakan situs sejarah yang sangat penting bersama dengan situs-situs lainnya di Tiwanaku. Mestinya Puma Punku dan Tiwanaku sejaman satu sama lain. Namun apapun yang telah menghancurkan Puma Punku tampaknya tidak berdampak pada Tiwanaku. Meskipun mereka hanya dipisahkan oleh jarak 1 mil. Mungkin Tiwanaku dibangun tepat setelah kehancuran Puma Punku, tapi kita mungkin tidak akan pernah tahu. Gambar ini menampilkan 4 lempengan besar. Balok nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, serta nomor 4. Balok nomor 1 seberat 130 ton, nomor 2 seberat 180 ton, di mana dimensi lebarnya hingga 8 meter. Balok nomor 3 rusak dan ada bagian yang hilang. Balok nomor 4 pecah dan beratnya sekitar 150 ton. Diasumsikan bahwa balok-balok tersebut pecah segera setelah konstruksi, mungkin karena gempa bumi. Mereka diperbaiki dengan soket kram yang diisi dengan logam tembaga. Kita bergeser ke kompleks situs Tiwanaku. Meski kini hampir keseluruhannya dalam reruntuhan, pada masa emasnya kompleks situs Tiwanaku adalah sumber mitos penciptaan, susunan sosial, dan pemahaman luar biasa tentang astronomi yang terkandung dalam beribu-ribu tahun budaya Andes. Menurut para akademisi sejarawan, sebagai pusat spiritual dan politik kebudayaan bangsa Aymara, Tiwanaku dimulai sebagai pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota terencana antara tahun 400 Masehi hingga 900 Masehi. Dibangun dengan batu aslar yang mengesankan yang diukir secara akurat dan dilengkapi dengan sistem drainase bawah tanah yang kompleks yang mengontrol aliran air hujan. Ruang publik keagamaan kota ini dibentuk oleh serangkaian struktur arsitektur yang sesuai dengan periode aksesi budaya yang berbeda. Ada candi semi bawah tanah, candi Kalasasaya, piramida Akapana, Gunjukala, Kerikala, Putuni, dan Kantatalita. Kompleks arsitektur ini mencerminkan struktur politik yang kompleks pada masa itu dan sifat keagamaan yang sangat kuat. Monumen yang paling mengesankan di Tiwanaku adalah piramida Akapana atau tempat batu berdiri. Sebuah platform yang dibuat dalam beberapa tahap konstruksi dengan ponce monolit di tengahnya dan elefraile monolit di sudut barat daya. Di sebelah utara situs Akapana terdapat situs Kalasasaya, sebuah kuil terbuka berbentuk persegi panjang yang diyakini digunakan sebagai observatorium. Kuil itu dimasuki melalui 7 anak tangga di tengah tembok timur. Interior kuil tersebut berisi 2 ukuran monolit dan gerbang matahari yang monumental, salah satu spesimen terpenting seni Tiwanaku. Terbuat dari 1 lempengan andesit yang dipotong membentuk pintu besar dengan relung di kedua sisinya. Penggalian terbaru yang dilakukan di Tiwanaku, di daerah yang kurang dikenal yang bernama Kantatalita, telah terungkap sejumlah lempengan batu besar yang tampaknya dipotong secara presisi oleh peralatan mesin. Pengerjaan pada permukaan lempengan tersebut meliputi serangkaian ceruk berbentuk bulat dan persegi panjang yang kemungkinan berfungsi sebagai cermin bintang. Nampaknya diktum hermetis, yaitu sebagaimana di langit terjadi juga di bumi, juga berlaku pada pandangan dunia masyarakat kuno di Tiwanaku, seperti yang terjadi di Mesir, Arizona, Asia Tenggara, atau di banyak tempat lain di seluruh dunia. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.